Halo teman-teman, saya Fitri Farida akan meresensi buku novel yang berjudul The Last Winter in Korea. Sebenarnya buku ini ada 3 edisi. Nah, yang akan saya resensi adalah edisi ketiga. Yuk kita mulai. Yang pertama ada sinopsis. Desi Ayumu, dia sama seperti kebanyakan gadis kota lainnya, suka pesta, menghabiskan uang, dan kencan. Namun ada satu hal yang teman terdekatnya saja tahu, bahwa dia belum pernah sakit hati. Ya, dia memang belum pernah sakit hati. Sebanyak apapun mantan yang sudah dikoleksinya, dan sebanyak apapun dia putus, Desi akan menganggap semua itu sebagai angin lalu yang kurang penting. Di Pulau Tidung, Desi memang sempat terpesona oleh mata Lens. Namun, sikap Lens yang terlalu percaya diri itu membuat Desi memungkirinya. Tanpa sadar, dia memiliki rasa pada laki-laki itu. Bahkan, Lens mengatakan kalau ia berjanji akan membuat Desi jatuh cinta padanya saat mereka bertemu kembali. Di Jepang, Ryo memperlakukan Desi seperti seorang putri, dan tentunya Ryo berperan sebagai seorang pangeran sempurna yang kelewat baik hati. Namun, sayangnya setiap kebaikan yang diberikan Ryo pada Daisy terkesan amat ganjil, seolah Ryo hanyalah sebuah boneka yang dirancang untuk menyenangkan hati tuannya, bukan seorang manusia yang memiliki kebebasan. Ryo, sang pewaris utama Sarwatari. Bagaimana kisah cinta ini akan berakhir? To song what hurt to the wind. It was said, winter came and left, just like you, smiling for eternity, pain and love, dancing together forever, the frosty wind lingering on my fingers, sweetie things, but you gave me the bitter one. 3 stories from the winter, the third would be told, the snow would be end, and the story would be last. Nah, sekarang kita lanjut ke tema. Tema novel ini adalah tentang percintaan. Contohnya pada kalimat, kaulah yang sebenarnya menang, Desi-chan, karena sesungguhnya akulah yang kalah. Aku mencintaimu jauh lebih dulu, bahkan sebelum kau menyadari perasaanmu sendiri dan sebelum kita berpisah di pulau itu. Aku telah jatuh cinta padamu. Karena hal itu juga, aku tidak ingin kau menderita oleh perasaanku. Sekarang kita lanjut ke alur. Alur dibedakan menjadi 2, yaitu kronologis atau maju dan flashback atau mundur. Nah, cerita ini alurnya flashback. Ada pada kalimat, aku memiringkan kepala membaca nama pengarangnya, Park Yuna. Kemudian, aku beralih pada Jisun. Dia penulis terkenal itu kan? Penulis yang dulu selalu menggait penjualan novel terbaik Korea itu kan? Aku tidak pernah tahu kalau ternyata Hyung salah satu pecinta karyanya. Latar itu adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, saat di bandara, kami pun tidak terlalu banyak bicara. Latar tempatnya adalah bandara. Oke, selanjutnya, aku memandang langit biru yang cerah. Matahari bersinar terik dan angin meniup udara dan panas. Kalau dipikir-pikir, teks itu menunjukkan latar waktu siang hari. Selanjutnya, aku tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak tercengang. Bahkan, mulutku sampai terbuka melihat kehadiran hal yang tak terduga. Teks tadi sepertinya dia sedang terkejut, dan latar suasananya adalah terkejut atau kaget. Sudut pandang. Berikut adalah contoh sudut pandang Daisy. Masih terjebak dalam kebingungan, tiba-tiba saja Ryu menarikku untuk mengikutinya. Ia kelihatan bersemangat sekali hari ini. Aku tidak tahu apa yang membuatnya kelewat senang, namun yang jelas, ia tidak terlihat seperti Ryu layaknya boneka. Sekarang, kita lanjut ke penokohan. Saya akan mulai dari Daisy. Daisy itu wanita yang belum pernah sakit hati kecuali oleh Lens. Lens itu lelaki yang sangat percaya diri dan perhatian. Ryu baik hati, lembut, seperti boneka yang menuruti apa kata pemiliknya. Ayla tidak suka basa-basi, lembut, dan sedikit rapuh. Melanie adalah teman Daisy. Dia selalu berbicara sesuai dengan yang dipikirkannya. Eugene adalah seorang artis K-pop dan tunangannya Ayla. Terakhir ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini adalah cinta itu mengubah seseorang. Walau dia memiliki niat buruk, cinta akan mengubahnya. Dia akan melakukan apapun agar niat buruknya tidak
tidak terjadi kalau dia harus pergi selamanya. Nah, itulah resensi buku novel The Last Winter in Korea. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Fitri Farida izin pamit.